ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli syirki wal wafa, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah pengajian Masjid Baitus Salam rahimahumullah, pada kesempatan yang baik ini marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya kita kembali dipertemukan di majelis yang insya Allah barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pada yaumil qiyamah kita berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tema kita pada malam ini adalah mempersiapkan diri untuk berpisah dengan dunia. Bapak Ibu, sebagaimana tadi disebut, memang judul ini rasanya agak gimana gitu ya, karena manusia itu desainnya pengen hidup terus, desain hatinya, tapi faktanya manusia itu suatu saat akan mati. Pulau Jenderal itu akan mati. Saya yakin tahun 2100 itu yang duduk di sini habis. Nah, habis, tinggal nama aja kalau masih dikenal. Kalau cucunya udah lupa aja, kayaknya udah kenangan sudah tidak ada, kita sudah bukan bagian dari dunia, bukan bagian dari keluarga, bukan bagian dari komunitas, lalu kita akan sendirian, betul-betul sendirian. Sebenarnya yang sudah mati lama, namanya tidak pernah disebut, itu kasihan. Bagaimana tidak, mereka tidak didoakan orang, tidak disebut namanya, ya penderitaan yang luar biasa. Maka Bapak Ibu, walaupun kita tidak terkenal di sisi manusia, mungkin kita tidak kaya di dunia, mungkin kita di dunia bukan orang kita, tapi upayakanlah menjadi orang hebat di akhirat, menjadi orang kaya di akhirat. Nah ini lebih apa ya? Lebih menjanjikan, dan jalannya itu lebih pasti. Kalau dalam dunia bisnis itu kan probabilitas untung dan rugi itu kan sama-sama, high risk, high return, itu konsepnya. Kalau berani berisiko tinggi ya akan mendapatkan keuntungan yang tinggi. Nah, kita itu diberikan informasi keuntungannya tinggi, risikonya rendah, yaitu mempersiapkan diri untuk kehidupan sesudah mati. Nah, untuk tema ini saya akan mengutip satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadisnya lumayan panjang, saya langsung potong saja. An Shaddad bin Aus anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Qala hadza hadisun hasan. Qala wa ma'na qawluhu man dana nafsahu yaqulu hasaba nafsahu fid dunya qabla ayu hasaba yaumal qiyamah, dan seterusnya.
Diriwayatkan dari Syaddad bin Aus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan dirinya dan beramal untuk hari setelah kematian. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang jiwanya mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah. Hadis ini adalah hadis hasan. Nah, kita poinkan di situ saja. Di sini Rasulullah menyampaikan tentang apa makna kecerdasan. Jadi al-hadis itu maknanya orang cerdas. Cerdas dan pandai kan beda. Kalau orang main bal-balan pintar itu kan karena dia cerdas. Mungkin penggarap matematika tidak bisa, tapi formula bola pintar. Nah itu namanya cerdas. Cerdas maknanya lebih luas. Jadi kalau alim itu pintar, punya ilmu. Tapi kalau cerdas, itu beda lagi. Maknanya ada sama. Makanya ketika kita bicara cerdas, kita tidak berbicara ilmu semata. Ilmu itu harusnya menggugah manusia menjadi cerdas. Ilmu menjadi cahaya manusia untuk menjadi cerdas. Ilmu Rasulullah itu sifatnya apa? Sifat wajib bagi Nabi itu tidak alim, tapi fadhona. Nah, fadhona itu maknanya cerdas. Tidak sekedar alim. Karena alim kalau tidak cerdas ya sama saja. Jadi, manfaatnya hanya untuk dirinya dan skopnya kecil. Itu kalau tidak cerdas. Nah, siapa orang yang cerdas? Kata Nabi, pertama adalah yang mempersiapkan dirinya. Jauh Bapak Ibu, tadi dengan mau ngaji itu disiapkan kan? Siap-siapkan, bajunya disiapkan, kendaraannya disiapkan. Bayangkan kalau panjenengan tidak mempersiapkan diri, jebule hondane bocor. Sampai tidak sampai. Kalaupun sampai pengungsung tidak maksimal karena tidak mempersiapkan diri. Maka orang cerdas itu indikatornya dia mempersiapkan sesuatu. Oke, sekarang monggo kita bedah makna mandana nafsa. Siapa yang berusaha untuk mempersiapkan sesuatu? Kita punya rutinitas, kita punya aktivitas. Tetapi Bapak Ibu, rutinitas dan aktivitas itu tentu patut untuk kita mempersiapkan diri kalau kita memang orang yang cerdas. Saya nonton penerbangan yang disyuting oleh seseorang, kayaknya ya teman pilot, penerbangan dari Jakarta menuju Jeddah. Pilot X, kopilot Y, terbang selama sekian jam, kurang lebih 10 jam. Nah, saya melihat Bapak Ibu bahwa tipikal orang mau terbang itu ternyata persiapannya mana? Dengan cara nonton lah, itu di YouTube ada, yaitu terbang dari dari Surabaya ke Jeddah ada, dari Jakarta ke Madinah juga. Nah, yang ingin saya ambil dari itu adalah ternyata yang pertama dicek butuh bensinnya piro antara Jakarta ke Jeddah. Umpamanya di situ saya lupa 16.000 liter atau 32.000 liter. Itu ternyata sebagai wujud persiapan dia menampung 1,5 kali perjalanan lah kurang lebih. Jadi nek butuh 10 maka harus siap 15. Itu jadi siap-siap. Terus kemudian walaupun tiap hari dia pergi selalu ada checklist. Nah ini dia ada timnya. Terus kemudian
sini bagaimana? Jajal separasi. Sebelah kanan, ya sebelah kiri, bagus. Terus kemudian semuanya dicek semua. Cek. Sebelum terbang itu betul-betul dicek semua. Nah, ini jenenge wong siap-siap. Sebabnya apa? Dia yakin kalau dengan persiapan yang baik, kemungkinan selamatnya tinggi, kemungkinan sesuai dengan rencananya tinggi, kemungkinan kesalahan kecil, kemungkinan kesalahan sangat kecil. Karena hampir semua kecelakaan itu human error, hampir semua. Saya tidak mengatakan semua karena ada faktor cuaca, tetapi faktor cuaca itu tidak penting. Yang penting adalah faktor manusia. Nah, itu kata Sun Tzu. Nah, Bapak Ibu, karena Rasulullah mengingatkan kepada kita, orang cerdas adalah orang yang siap-siap. Maka setiap melakukan sesuatu dia lakukan dengan sadar karena ada kesiapan. Mulai dengan memang itu, itu ya mestinya siap-siap. Siap apa? Ya siap niat barang. Niat, mengenai niatnya checklist saja. Mulai dengan mau makan itu kita checklist. Apakah sudah niat Anda? Checklist. Apakah sudah berdoa? Checklist. Apakah makanan ini halal untuk Anda? Checklist. Apakah makanan ini sehat untuk Anda? Checklist. Apakah walaupun sehat dan makan ini saya sudah berapa kali? Layakkah saya makan untuk yang ke-7 kali? Checklist. Kan begitu. Coba jadi model itu. Maka hampir pasti Anda selamat. Tidak akan terjadi masalah. Nah, itulah yang disampaikan oleh Rasulullah. Orang yang cerdas adalah mandara nafsahu, orang yang mempersiapkan diri. Jadi siapkan diri Anda untuk menghadapi apapun potensi yang akan menimpa Anda. Ini maksudnya, juga lucu. Kalau lewat kalau ada hari apa, kita kayaknya nggak terus. Ya. Nah, karena ada potensi hujan, maka kita sedia payung. Nek dua udah, orang mantau nih. Nah, itu jenis wong cerdas. Wong cerdas semua itu udah disiapkan segala jenis hal yang mungkin terjadi sudah disiapkan. Berpikirnya tidak hanya satu langkah, tapi mungkin berpikir 3, 4 atau 5 langkah yang akan datang. Nah, itu wong cerdas, mempersiapkan diri. Dalam dunia finansial, yang namanya orang cerdas adalah mempersiapkan diri. Bahkan ada istilah financial freedom, kebebasan finansial. Ya udah mempersiapkan diri. Bagaimana di saat kapan saya harus bebas? Nah, orang cerdas dalam konteks finansial, ya orang yang seperti itu. Nah, sekarang dalam urusan agama. Dalam urusan agama Bapak Ibu, orang cerdas adalah orang yang mempersiapkan diri. Dia punya rencana matang. Hari ini Anda mau apa? Waktu Anda mau dihabiskan untuk apa? Berapa jam? Mestinya jangan punya rencana. Walaupun rencana itu tidak tertulis, tapi tertulis di dalam otak kita, otak bawah sadar kita, dan kita nyadar mau berapa persen. Saya ngaji, begitu ya. Iklannya kan nek 12 nek 10 ya 10. Jadi kalau kita dari iklan kalau ini dino cantik digawe dhewe cocokologi, gathologi kan ya gathologi kan sebutnya otak ada gathologi. Nah, sebenarnya itu bisa ngomong. Nah, itu jadi direncanakan. Nah, Bapak Ibu, apakah kita sudah merencanakan sesuatu untuk diri kita, mempersiapkan? Orang cerdas pasti mempersiapkan. Jadi dia tahu kapan surplus ibadah, kapan defisit ibadah, ngerti. Sebab dia punya rencananya. Nah, kalau kita membaca
cerita-cerita orang-orang mulia pada zaman lampau, mereka itu sangat teliti di dalam menggunakan waktu yang mereka miliki. Menggunakan waktu yang mereka miliki itu betul-betul teliti. Maka saya tidak membaca ada ahli ilmu yang tidurnya banyak. Jadi ahli ilmu kok tidurnya kayak kita hilang, atau 1 juta banding 1, atau turunnya sini. Tidurnya tinggi. Karena apa? Ya dia pasti akan berusaha untuk mencari ilmu dengan sebaik-baiknya. Capek tuh, ya. Lah kok demen kosong? Ya memang inilah tujuan hidup saya. Saya pernah ketemu ada peneliti, beliau waktu kuliah memang bagiannya di laboratorium, waktu itu di Australia ya, S2, S3. Saya nanya, nah dengan ini orang suwe mau start, saya itu mulai habis subuh sampai jam 10 malam itu di laboratorium. Nah ngopo dengan ngono, lo kok ngopo? Dia mengerjakan apa yang perlu saya kerjakan, dan itu saya lakukan selama bertahun-tahun. Saya nanya, tujuannya apa? Ya biar saya mendapatkan apa yang ingin saya capai. Nah saya ini kan mulai pensiun, usianya di atas 70, dan dia menurut dia orang benar apa? Saking boten, saking boten. Nah itu rugi ya. Saya ini dengan usia 70 tahun, misalnya tahun, orang profesor 30 tahun kan yang deket, guru besar kan selesai kan? Kalau belum guru besar, malah sudah lima, sehingga dengan laporan dia tulisan ini orang benar betul. Kalau tak benar, saat ini ya, betul besar. Dan sesuk nek mati orang benar betul, betul. Dan dengan rugi waktu betul. Ya kalau saya kita selalu lah kalau mati, lah nek dengan dia bisa 10 jam, 15 jam untuk mencari hal yang Anda cari itu, dan itu kan hanya mencari sesuatu yang secara manfaat besar tidak ada, cuma mungkin sebagai sebuah ilmu akan mendapatkan manfaat bagi dia, bisa menaikkan reputasi, bisa meningkatkan kualitas dia di mungkin lembaga internasional dan sebagainya. Wah saya ini gunanya apa kabeh dengan saat ini. Lah nek jenengan ngerti gunane ya apa nanti jenengan pensiun, sebab itu ya ora digunakake kok bapak itu. Mboten digunakake. Saat ini ge ilmune dikandhake kene kok. Ilmune ki angel kok jenengan iki angel kok. Mbok jenengane apa? Pokoke ora karuan jenenge, kula mboten ngerti. Nah, kalau menyarankan mudah sekarang sisa hidup dengan diri dengan Rasulullah saat mampu dengan silahkan persiapkan diri panjenengan. Silahkan persiapkan diri panjenengan sesuai kemampuan panjenengan. Wong jenengan nek punya semangat itu sehari 5 jam bisa, sehari 7 jam bisa. Ora iso itu sebab jenengan tidak punya semangat. Jenengan tidak punya orientasi, jenengan tidak punya tujuan, atau jenengan menganggap bahwa tujuan Anda itu tidak ada nilainya. Kalau ada nilainya pasti mau dan bisa. Masalahnya kan ngoten. Wong kula panjenengan kerja awit esuk jam 8 mulai jam 4 mulai direwangi disneni kursi 5 angkat. Makanya nopo jenengan nanti, sebab itulah yang manfaat itu panjenengan. Sebab dengan bekerja saya akan mendapatkan duit, dengan duit saya bisa hidup lebih nyaman, kan begitu. Kenapa untuk yang akhirat kita tidak berpikir sampai ke situ? Ya karena kita dihadapi oleh setan. Setan yang membuat pikiran, membuat hati, sehingga dia tidak punya kemampuan berpikir sampai di situ. Nah itulah kenapa orang ini disebut cerdas, yang mempersiapkan diri.
Maka Bapak Ibu monggo dengan siap-siap. Monggo siap-siap. Siap-siap menghadapi apa yang mestinya harus kita hadapi. Terus berikutnya wa amila lima badal maut. Bekerja, ngamal mana bekerja, berbuat. Tapi perbuatannya itu untuk mempersiapkan apa yang sudah, untuk apa yang sudah nanti. Jadi kecerdasan manusia itu bertingkat. Ono wong sing modele nglakoni kanggo saiki, kuwi bodoh nemen. Apa yang dia lakukan hanya untuk detik ini, tidak mikir nanti, tidak mikir besok, tidak mikir anakku. Sing penting aku senang. Nah ini wong sing paling bodoh. Yang kedua, orang yang bodoh itu berpikir hanya untuk jangka pendek. Jangka pendek itu apa? 1 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, atau 30 tahun ke depan. Hanya itu yang dia pikirkan. Asal dia berpikir tidak ada manfaat untuk jangka waktu itu, dia tidak lakukan. Ini orang bodoh menurut Nabi, ya, menurut Nabi. Karena kita itu kan melakukan sesuatu pasti ada orientasinya, Bapak Ibu. Pasti ada orientasinya, ada tujuannya. Tujuannya apa? Jangka pendek atau jangka panjang? Kalau kita bicara jangka panjang, ya udah. Jenengan ngaji itu apa? Nenggene itu apa? Pol-pol itu seneng. Pol-pol itu juga. Lalu itu apa? Tidak dapat apa-apa sekarang. Tapi saya akan mendapat sesuatu nanti 100 tahun yang akan datang. Terus sampai kan mati. Nah memang justru sesuatu yang mati itu bukan sekarang. 30 tahun yang akan datang, saya mungkin tidak belum dapat apa-apa. Saya sholat tahajud, saya baca Quran, mungkin tidak dapat apa-apa. Anda boleh menertawakan saya. Kok waktunya habis untuk baca Quran? Kok waktunya habis untuk ngaji? Kok waktunya habis untuk ini? Anda silakan menertawakan. Karena orientasi saya tidak untuk 30 tahun ke depan. Kalau dengan usia sekarang itu 30 tahun ke depan sudah habis. Nah, jadi orientasi saya jangka panjang sekali. Ketika kita membutuhkan sesuatu, disitulah saya menyiapkan diri saya untuk itu. Nah, jadi Bapak Ibu, kita beramal untuk sesudah nanti. Tadi malam di Mapakan saya membaca pas tentang surat Az-Zumar ayat 3. Di situ disebutkan ala lillahi dinul khalis. Ingat, di sisi Allah lah agama yang murni. Nah, ketika membahas tentang khalis maknanya murni, Imam Qurtubi cerita. Suatu saat datang kepada Rasulullah, ada seseorang yang menyampaikan, ya Rasulullah, saya itu melakukan sesuatu, berbuat, namanya beramal. Saya beramal. Nah, amal saya itu saya bagi dua ya Rasul. Saya niatkan untuk pamer sama teman saya niatkan untuk dunia, dan saya niatkan untuk Allah. Apa yang akan saya dapat dari itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, kalau itu yang terjadi, Anda tidak akan diterima oleh Allah. Karena orientasi Anda adalah orientasi jangka pendek, tidak diterima oleh Allah. Nah, itu disebutkan oleh Imam Qurtubi. Kalau dalam fikih itu diikuti oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam. Jadi ada seorang tokoh ulama yang disebut Sultanul Ulama. Jadi Sultan Ulama itu jenis Imam Izzuddin bin Abdissalam. Jadi ulama itu ada gelarnya masing-masing. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani saya disebut Sultanul Auliya. Kalau ini Sultanul Ulama, Syekh atau Imam Izzuddin bin Abdissalam. Nah, Imam Izzuddin ini termasuk yang mengikuti pola itu. Sampeyan ngamal sing kudune kanggo akhirat, kok niati kanggo donya ora kanggo. Aku banget iki urusan.
Tapi itulah yang disampaikan para ulama. Nah, ada yang memberikan alternatif, yaitu Imam Ghazali. Beliau menyampaikan ngamal nek dobel dua apa. Niate kanggo dunya yaitu dunyane, niate kanggo akhirat yaitu akhirat. Itu Imam Ghazali. Nah, tapi kalau kita bicara tentang apa? Tentang kehati-hatian, kita bicara tentang tujuan hidup, kita bicara tentang jangka panjang, usahalah untuk mencapai yang tadi disebutkan oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam. Pokoknya ngamal memang tujuannya murni untuk kehidupan sesudah ini. Dengan duit mau juga harus dibahas tentu tentang media sosial. Karena yang duit 10 miliar sebentuk 10 miliar. Tapi zakatnya kalau saya juta per tahun mau 250 juta per tahun. Berarti nek disedinake kira-kira 700.000 dengan beli nonton. Betul-betul. Betul-betul. Gimana betul? Mana di bawah 700.000 kayak kemo bendino. Setahun 250 juta. Ada berapa? Kemana-mana itu saya sebagai 1 juta, 110 miliar. Kayak 10 miliar tapi syaratnya kudu bayar zakat setahunnya 250 juta. Nah, orang yang punya orientasi badal maut, dia mengatakan begini, Pak, duit 10 miliar nek ora di zakatnya di dosa. Kuliah pendapat Pak, sing kira-kira wajib apa. Nah, wong ini cetha nek dhewe ora siap-siap dan beramal untuk sesudah mati. Boleh kuwi piye carane ben tandane akeh. Nah, kita ketemu orang yang istiqdalil maut. Ustaz, goleke sing wajib zakat iki rada ketat pundi? Oh, itu apa? Jangan nek cara ikut majelis ulama Indonesia dan mayoritas ulama itu sing jenenge wajib zakat kan duit setara dengan 85 gram emas, kurang lebih 85 juta teman-teman Pak. Lalu mau yang lebih rendah kan? Sing ngisor itu wajib zakat. Yo iku nganggo nisobe perak. Perak itu 597 lagi. Kemudian 600 gram. Jangan tahu harga perak 1 gramnya berapa? Nggak tahu ya. Ya paling 20 ribuan ya. Dicek di Google kan? Saya nggak cek. Ya tahulah 20 ribu. 20 ribu. Dari berapa? Berapa? 12 juta. Berapa? 600 kali 2 16 juta 16 160 terus poinnya itu mas nah 600 gram naik sewune 600.000 kan berarti 10.000 nih 6 juta bener 6 juta berarti naik 20.000 nih 12 juta betul kan? Nah Bapak Ibu jadi tolak itu betul aneh dengan anut mata semini itu dia zakat Ustaz boleh ini pulau ben wajib jadi Allah sutoh menjaga wis saking sedepe ngamal kanggo mati tapi sing keset dibalik Ustaz semua wajib pulang pendapat nah ini kok sudah boleh pasal pendapat boleh pasal ijtihad itu untuk keringanan tapi nek jenengan modele setengahnya boleh keringanan kita ini kan jenengan kira pada siap-siap kanggo mati butuh pada siap-siap justru konsep para ulama itu begini kamu ulama
Kalau untuk dikasih yang ketat, yang berat, ya apa? Pahalanya gede. Loh, kenapa kowe gawe susah-susah? Sengaja. Sebab kowe gawe susah-susah memang berarti dulu benang-benang. Tetapi ya di dunia ini saya mau sakit-sakit dulu, nanti di akhirat saya mau bersenang-senang. Begitu. Lah wong sing bodoh kata Nabi, kuwi wong iki habis. Wong sing senengane melu hawa nafsune dhewe. Buku kalau PDB, tapi berharap mendapatkan sesuatu yang besar di sisi Allah. Jadi kira-kira kata zakatnya nek iso rasa, tapi untuk usul agama kan itu boten besar. Tapi kata Nabi ya wong bodoh tenan ngono. Jadi wong bodoh itu ya orang yang senengane mengikuti hawa nafsu, tapi dia berharap bahwa Allah akan mengasihi dia, Allah akan mencintai dia, pribadi manja. Atau gini lah, masalah sholat mas, wow, Allah sholat lagi. Kan kajian Nabi bakal maini syafaat. Lo tapi bodoh ini. Kajian Nabi kan maini syafaat betul. Kita tidak mengingkari orang akan mendapat syafaat dari Nabi. Nanti sampai orang dalam sholat nandari syafaat. Oh ini kacau nih, tak benar nih. Umpamanya ketemu kajian Nabi, mungkin dengan lagi kayak syafaat paklok. Dari umat kajian Nabi, coba yang ngomongin, emang Nabi bangga, sama sekali tidak dapat. Maka bagaimanapun kita tetap harus mempersiapkan diri. Berbuatlah al-kasano ala jenengan ning dunia ini. Dirasakno. Wis ora apa-apa begitu nulis iki kanggo ibadah. Sing penting ampun dilupakan urusan ini. Ampun nanti berbuat. Tapi maksimal. Maksimal itu boleh berlebihan. Bisa tetap kita sehat dengan tidur 5 jam ini cukup ya? Cukup insya Allah. Artinya itu tidak mengganggu stabilitas hidup kita. Kecuali dengan memang penikmat itu sedino 12 jam. Nah, memang lebih apa kamu besok mentanya alam mentanya sore bingung mehopong awan nyapu sore nyapu meneh mungkin nyapu meneh. Nah, mungkin jenengan tidak bisa ini karena Anda tidak mau. Mungkin saya pernah cerita di sini. Jadi ada salah satu dari jamaah yang di Setuan DPR Provinsi itu kan udah pensiun, dan nanya, Pak, libur Pak saat ini beliau semoga beliau malah betul sakit, malah sibuk. Target biar sing disampaikan kok saat ini pulau lambai. Alhamdulillah pulau betul-betul sore sekian malah mau pulang bagus. Saya pulau tak takut kegiatannya dengan dia, makanya tak dari contoh. Ya, jadi malam bangun, nah, setengah 4 atau jam 4 tergantung subuh. Tahajudnya pinter, tahajudnya ke sekawan. Nah, witirnya pinter, witirnya 11. Pinter itu kan 15 rakaat. Nah, terus kalau dia subuh, masjid, dia terus sholat subuh, terus sholat subuh nopo. Nah, terus matulnya begini kok, dikir nanti matahari terbit. Dikir nanti matahari terbit, leren sholat isya, berkuih, jogging, jalan-jalan saja. Dan ibu yo nyapu rumah, jam somo, terus sholat duha, dan dengan sholat duha ini pinter sesuai anjuran biar kaya maksimal 12 rakaat. Dan ibu mau Quran nanti duduk, sholat dulu, dia santai-santai tidur siap nanti asal mau Quran pun ada pengajian
pengajian, betul yo ada cara apa? Lalu ngaji meneh bisa dulu jam 9 jam 10. Ngoten niku. Tahajud kita sepulah. Kan tahajud maca tasbih, maca tahlil, maca takbir, ono Qur'ane jenengan mundur pinten? Kula mundur seminggu tara. Jadi mulai ini Jumat, mulai ini malam Sabtu, Rabune, malam Jumat, kan malam Jumat, kata niku pensiunan Pak. Kita ini kan kata pensiunan, dan kalau iso tiru maksudnya. Niku pensiun tahun 2020. Nah, berarti kita terus, alhamdulillah saat ini pulau awet biar pulau mungkin yang tadi saat ini sadar. Ujungnya pulau ya pulau kan dari kalau aku baik, aku lo pengen macam-macam ya wis tuwa, wis lah anaknya wis mentas kabeh kowe polo cukuplah nang pensiunan wis kene wae. Kita wis ngatur jempol jenengan iku jenenge siap-siap kanggo kowe sabar dari mati. Siap-siap kanggo kowe wis biyen saiki jenengan usia 50 atau 58 itu wis pokoke diteruske ngoten nggih. Wih, dongnya main-main ngaji tentang ini barang kaduhan, main rasa sakit dan jadi artinya begini Bapak Ibu, kita itu sebenarnya bisa mau keset sebagian awak itu ini males ya menang nonton TV ini menang dolar loh, sing kula ceritake mau jogging bisa, olahraga masih bisa, interaksi sosial masih bisa. Oh, sesuai. Oke. Kan pulau tidak begini katanya soal. Oke. Jadi Bapak Ibu ini pun monggo pulau jenengan mempersiapkan diri. Kita siapkan. Oke. Nek iso awet no, tapi nek isih non bisa foto suwe yo. Sidi nek pas pensiun. Nah, si pensiun kudune siap-siap. Nek kaya juga nek kaya dulu pada siap-siap. Itu partai